Bang Rocky, katanya menurut saya buka berita-berita, katanya masa mudanya dulu hedon. Apanya Hedon tuh? Emang gimana sih masa mudanya Bang Rocky? Enggak lah, waktu kuliah kan udah SMA mah saya diam-diam aja bisa-bisa aja. Kuliah kan FISIP UI kan memang rada-rada liberal tuh dibandingin sekarang gitu kan. Dulu selalu ada student night, jadi nongkrong di kampus, musik sampai pagi itu. Ya udah itu pasti kehidupan buku pesta dan cinta ya standar lah. Asik buku pesta. Buku pesta dan cinta, bukan Eat Pray and Love ya, tapi buku pesta dan cinta. Party. Mesti seimbang itu, ada pestanya, ada cintanya. Makanya nggak bisa disebut party kalau nggak ada Rocky ya. Belakangan tuh. Itu keren banget tuh. Itu sih keren si Karni Ilyas lah itu. Iya. Haters katanya banyak, tapi fans dari wanita pun katanya banyak. Nah itu seharusnya itu hoax, tapi karena bukannya saya nikmati aja. Ya haters sama apa tadi istilahnya? Fans wanita tadi ya. Nah itu apa yang mereka lakukan sih yang paling unik apa sih? Ya pasti karena menggoda. Seks appeal seseorang kan beda-beda ya. Seks appeal seseorang kan beda-beda gitu. Ada yang melihat dari ini, ada yang melihat dari itu, ada yang mungkin mereka melihat yang lain atau gimana saya nggak tahu. Nah tapi yang paling unik yang mereka lakukan apa? Belum ada yang mengaku ke saya apa yang sudut pandangnya apa itu. Nanti saya fasilitasi mungkin ya. tapi gitu ya. Memang banyak ya. Banyak. Mungkin karena sosmed kan jadi justru karena ada jarak maka mereka punya imajinasi masing-masing yang paling liar pun silahkan. Monggo aja kan. Iya itu hak orang buat meliarkan imajinasinya sendiri. Banyak yang bilang juga Bang Rocky punya banyak kisah cinta dan cukup sering membuat orang patah hati. Wih, dahsyat Bang. Seberapa sering Bang? Ya nggak tahu tuh daftarnya saya tinggal di bawah jilidnya tuh. Kalau saya lihat tinggi sekali dari bawah ke sini gitu. Daftarnya banyak berarti kan? Saya lupa tuh tapi saya nggak pernah dimusuhi lah itu poinnya. Asal jangan sampai dimusuhi. Kalau belum dimusuhi aman-aman aja ya. Jatuh cinta kan namanya jatuh ya kayak orang jatuh naik gunung kan jatuh berkali-kali. Jatuh cinta juga berkali-kali loh. Nah. itu mah proses hidup kan seru kan jadinya, dinamika hidup. Ya harusnya begitu. Iya. Tapi nggak dilihat seperti supaya itu. Supaya ada seleksi dan ada evaluasi itu. Ada yang terbaik, yang terakhir ujungnya dapat ya. Tapi belum menemukan apa gimana ya? Sekarang nggak tahu ya. Mungkin setelah tayangan ini. Awas kok nggak mudah. Nikah itu indah bagai fiksi, tapi ngeri sebagai fakta. Thank God ada temennya gue. Emang kan? Iya kan? Ya karena mungkin statistik lebih banyak. Oke. Mungkin buat viewers kita tolong jelaskan Bang. Nikah itu. Ya satu waktu ada orang yang nanya itu, saya lupa. Saya bilang iya perkawinan itu indah sebagai fiksi, tetapi buruk sebagai fakta tuh. Ya, saya habis baca statistik dunia sebetulnya karena lebih banyak orang bercerai sebetulnya dan angka perceraian makin lama dalam tahun perkawinan di bawah 5 tahun itu tuh. Jadi saya cuma menyimpulkan loh, bukan. Oh, ini menyimpulkan. Iya, tapi kadang-kala ke bawah sebagai pikiran sendiri juga gitu, Vin. Sama seperti perempuan, saya pernah sebut ya, perempuan itu indah sebagai fiksi, tapi berbahaya sebagai fakta. Karena dulu ada pepatah apa namanya, femme fatale kan, bahwa di belakang setiap kejahatan ada perempuan. Padahal sebenarnya nggak benar tuh. Yang rekayasa juga laki-laki gitu. Atau perempuan itu adalah the root of all evil, akar segala bencana juga nggak benar. Iya, itu yang disebut sebagai pikiran-pikiran misoginis. Dalam filsafat feminis disebut misoginis, yaitu pikiran yang membenci ketubuhan dan sejarah perempuan. Nah itu yang mesti kita berantas. Karena demokrasi nggak mungkin disebut demokrasi kalau separuh dari umat manusia direndahkan hanya karena gender mereka. Ini salah satu sebab masih pada posisi single sampai sekarang ini? Iya, sampai wawancara ini. Saya nggak tahu setelah wawancara, Pak. Kelihatannya sih akan banyak sekali. Saya akan tampung itu nanti, Prof. Tenang aja, Prof. Saya akan bikin fanpage khusus gitu. Wow. Mewakili gitu ya. Tapi sebetulnya, tadi kita bicara wanita berbahaya apa segala macam. Tipe wanita apa sih yang sebetulnya bisa menarik seorang Rocky Gerung sebetulnya? Kalau saya beritahu semua orang akan tiru dan nggak akan ada yang dapat. Tapi perlu
Tapi gini. Karena kita lihat cara berbicara Bang Rocky, cara pemikiran Bang Rocky, kemudian literasi yang banyak, kemudian kegiatan yang Bang Rocky lakukan, naik gunung semua. Kayaknya hidupnya enak sekali gitu loh. Life is so good gitu loh. Iya, karena kita mesti persepsikan diri kita terus-menerus dalam kondisi bahagia kan. Kan itu cuma main game kan. Bahagia apa sih, Bang? Ini bisa ngaco, kadang-kala serius, nerima omelan orang, tapi nggak perlu ada dendam, gitu aja kan. That's happy ya, itu bahagia ya? Iya, artinya kalau dirumuskan secara negatif, membebani pikiran dan batin sendiri, itu yang tidak bahagia, jadi ngapain bebani? You looking for companionship or you looking for partner? Oh, itu ini pertanyaan yang paling bermutu sore ini. Dua-duanya Kebawa bagus, karena lawannya bagus. Iya, apa itu companionship atau partnership? Ya itu dua kualitas yang bisa orang peroleh pada waktu yang berurutan gitu kan, dan bergantian juga tuh. Kan bukan pilihan. Itu cukup menjawab kok. Iya. Kalau bisa mengerti ya. Itu cukup menjawab kok. Oke, menarik banget. Oke, kalau enggak nanti saya kasih catatan kaki ya. Kenapa begitu? Catatan kaki ya. Oke, sekarang saya mau kasih challenge. Yes. Saya punya fishbowl. Ini lucu-lucu aja. Ambil 3 aja dari sini. Nanti bikin quote dari yang ada di sini. 1, 2, 1. Oke, ini kocak-kocak aja. 2. Seru-seru aja. Ya, jarang-jarang kan gini Rocky Gerung. Got it. Oke. You want me to read or you want to read? Hah. Siapa yang mesti baca ya? Aku baca deh, nanti tinggal bikin ini aja. Siap. Ini mesti bikin apa sih? Bikin ini aja, quote-quotean. Waduh. Grand Gumal buat apa? Ini. Eros. Eros itu artinya cinta, tetapi bukan cinta yang dimaksudkan dalam bahasa Indonesia tuh. Karena dalam bahasa Yunani, cinta itu ada macam jenis. Satu eros. Eros itu cinta yang isinya alasan untuk birahi itu. Eros, jadi gairah sebetulnya eros. Ada istilah cinta lain namanya philia. Philia artinya mencintai wisdom. Filosofi dari kata filosofi, philia itu wisdom. Ada istilah cinta lagi agape. Agape artinya cinta pada pencipta tuh. Mungkin masih, jadi kata cinta Indonesia itu kadang-kadang nggak cukup untuk mewakili pengertian itu. Jadi yang dimaksud, kalau ini misalnya eros. We go to eros first ya. Oke, eros. Jadi ini hubungan antar jadi sebetulnya tuh. Ya. Cinta ketertarikan ya. Ketertarikan. Secara fisik mungkin ya. Secara fisik, secara intelektual, secara batin. Jadi eros selalu ada sensasi seksual. Oke. Quote yang simple aja. Yang gaya seorang Bang Rocky kalau di dalam eros ada dasar kehidupan. Oke, gitu. Di dalam eros ada kehidupan. Yang kedua, karena eros itu dia antara rekreasi dan prokreasi. Asik. Iya dong. Oh my God, dibuat dari apa sih? Dari eros. Waduh, ini gila nih. Ini gue kayak biasanya gue yang nguji, ini gue diuji. Iya dong. Ini kan chaos. Chaos itu di sini namanya keributan kan. Ya. Padahal chaos adalah kekacauan yang produktif. Chaos itu selalu memproduksi order gitu. Jadi kekacauan selalu akan berada pada keteraturan. Gitu. Jadi jangan takut chaos, karena chaos akan menghasilkan harmoni itu. Sudah, nggak usah takut chaos, ada harmoni yang dibalik itu. Selalu begitu, hidup selalu dua. Satu lagi. Ini keren nih kayaknya. Wuhu. Mas Dad. Kontemplasi. Monggo, kontemplasi jelasin dulu secara singkat aja buat viewers. Kontemplasi itu bukan meditasi ya. Meditasi itu upaya untuk mengatur ritme batin. Kontemplasi upaya untuk mengevaluasi akal budi itu. Jadi lain prinsip. Yang kontemplasi itu adanya di kepala, meditasi adanya di hati. Kira-kira begitu maksudnya. Jadi hati-hati dengan kepalamu dan berkontemplasilah sambil bermeditasi itu ya.
harus dilakukan setiap hari. Kalau bisa 27 jam sehari ya. Gitu, Vin. Kontemplasi. Nah, kadang-kadang orang tuh, gue udah kontemplasi. Iya, lu kontemplasi tapi lu nggak meditasi. Jadi batinya tetap baper. Mesti seimbang untuk kontemplasi dan meditasi. Nah, meditasi itu bukan begini duduk bersila. Meditasi bisa sambil berjalan juga. Meditasi berjalan namanya. Gitu. Dan juga bisa sambil bercakap-cakap dengan